Dan untuk mengetahui informasi terkait evakuasi santri korban runtuhnya bangunan musola di Ponpes Al-Khouzini, kita segera bergabung dengan jurnalis NTV Irwanda Ikadisa yang saat ini sudah berada di lokasi. Irwanda, hingga siang ini apakah sudah terkonfirmasi jumlah korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan? Ya, baik Desmond. Untuk jumlah korban yang masih terjebak di bangunan reruntuhan Ponpes Al-Khouzini sendiri pada siang hari ini belum terkonfirmasi jumlahnya berapa karena pihak dari pondok pesantren sendiri belum memberikan data terkait jumlah santri yang melakukan sholat pada waktu kejadian. Sementara itu untuk data korban yang telah dievakuasi pada siang hari ini berjumlah 102 orang, di mana pada hari ini juga pada siang ini terdapat 2 lagi korban yang meninggal sehingga jumlah total korban meninggal menjadi 3 orang. Seperti apa komunikasi terakhir? Silakan dilanjutkan. Untuk korban yang masih di bawah reruntuhan sendiri, data terakhir ada 7 orang yang masih bisa diajak berkomunikasi di antara reruntuhan puing-puing bangunan yang menimpa para santri. Demikian, Desmond. Di ruang mana tepatnya lokasi korban yang masih terjebak reruntuhan, Irwandi? Baik, untuk para korban sendiri terjebak di musola, tepatnya di lantai dasar musola tersebut. Dan para korban yang berjumlah 7 orang ini sendiri berada di tengah-tengah puing-puing bangunan, di mana 5 orang berada di sebelah kiri dari masjid dan 2 orang lainnya berada di sebelah kanan dari masjid yang roboh pada kemarin sore. Apakah posisi korban yang berada di tengah-tengah itulah yang menjadi kendala tim evakuasi untuk mengevakuasi korban? Baik, untuk posisi korban sendiri yang 5 orang ini masih dalam satu kelompok berjajar. Untuk yang 2 ini posisinya tadi diceritakan oleh Sekda agak berjauhan. Jadi yang 5 orang ini masih berdekatan dan masih diberi oksigen dan juga air minum untuk menjaga kesehatan dari para korban yang masih bisa diajak berkomunikasi di puing-puing reruntuhan. Demikian. Oke, lalu apa kendala yang dihadapi tim evakuasi untuk mengevakuasi korban? Baik, bisa diulangi? Apa kendala yang dihadapi oleh tim evakuasi untuk mengevakuasi ke-7 korban ini? Baik, untuk kendala yang dialami oleh tim SAR untuk mengevakuasi 7 korban ini sendiri karena banyaknya puing-puing bangunan yang berserakan di bawah lokasi dan juga apabila dilakukan dengan alat berat bisa mengakibatkan pergeseran yang mungkin akan menyebabkan bangunan menjadi runtuh dan menimpa ke-7 korban. Sehingga proses evakuasi ke-7 korban ini terus dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan alat-alat yang digunakan agar keselamatan mereka tetap terjaga. Sudah berapa lama proses evakuasi ini berlangsung hari ini? Baik, proses evakuasi berlangsung sejak kemarin hingga saat ini tanpa henti. Jadi tidak ada waktu berhenti bagi tim SAR untuk melakukan evakuasi. Sampai saat ini terus melakukan evakuasi dan memberi semangat kepada 7 orang yang bisa diajak berkomunikasi. Apakah ada target ataupun batas waktu dalam upaya untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak ini? Baik, untuk target sendiri, para tim SAR sendiri menargetkan untuk secepatnya bisa mengevakuasi ke-7 orang yang masih bisa diajak berkomunikasi. Selanjutnya ketika 7 orang ini sudah terselamatkan, nanti baru akan digunakan alat berat untuk mengevakuasi korban-korban yang lainnya. Baik, terima kasih untuk laporannya jurnalis NTV Irwanda Ikadisa. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih.